Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Fa ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa midana bi asrari fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kitab Wasiyatul Mustafa halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin walam yahdas. Ya Aliyu wahai Ali, innal malaikata, sesungguhnya malaikat yastaghfiruna memohonkan ampun siapa al-malaikah lil insani, untuk manusia, madama ala taharatin, madama selama, ala taharatin atas kondisi suci, walam yahdas dan tidak atau belum mempunyai hadas. Jadi malaikat akan ada selalu terus memintakan ampunan terhadap seluruh dosa-dosa kita. Ketika kita selesai, mulai dari ketika kita selesai wudu sampai kemudian batal wudunya. Jadi kalau kita wudunya jam 12 siang misalnya, maka terus berjalan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, sampai kemudian dia berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau datang hadasnya, ya berhenti malaikat. Lalu bagaimana caranya biar ada malaikat terus yang memintakan ampun terhadap seluruh dosa-dosa kita? Ya perbarui lagi, jadid wudu'ahu, perbarui wudu, perbarui dan selalu dalam kondisi yang suci. Ya begitu. Ini salah satu fadilah atau keutamaan dari berwudu. Jadi begitu. Nah selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, man iktasala yaumal jum'ati, man barang siapa iktasala yang mandi yaumal jum'ati, di hari Jumat, khafarallahu lahu, khafar maka mengampuni siapa Allah lahu baginya, ma dosa bainal jum'ati, dari satu Jumat ilal jum'ati, sampai ke Jumat yang lainnya, wa ja'ala, dan Allah jadikan dalika yang demikian sawaban, sebagai satu pahala, fi qabrihi, di dalam kuburnya, wasakula, dan memberatkan, jadi menjadi timbangan yang amal yang memberatkan timbangan, ala mizani, atas timbangannya man. Jadi ini lagi bagi kita laki-laki, sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kita punya kesunahan untuk melaksanakan mandi. Jadi sebelum berangkat sholat Jumat, mandi dulu. Nah, pertanyaannya adalah kapan waktunya mandi yang paling pas? Karena dari pagi sampai siang itu kan waktunya banyak. Kapan yang paling pas? Tentu yang paling pas itu sesaat sebelum berangkat sholat Jumat. Tapi boleh jadi juga mulai dari pagi. Mandi yang biasa kita laksanakan di pagi hari itu, khusus di hari Jumat, itu sudah diniatkan untuk mandi sunnah untuk mendatangi sholat Jumat. Nah, jadi begitu. Nah, niatnya ya berbeda. Kalau mandi yang biasa, ya kita niatkan mandi untuk mendapatkan kesunahan lillahi ta'ala, menghilangkan bau badan, menyegarkan badan, menghilangkan penyakit dan segala macam. Itu mandi di hari-hari lain, tapi khusus untuk sholat Jumat, jadi bunyinya berbeda. Nawaitul husla listibahati sholatil Jum'ati, atau boleh juga nawaitul husla li khuduri sholatil Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Jadi saya niat mandi karena untuk khuduri, menghadiri sholat Jumat, yang itu merupakan kesunahan, dan itu dilaksanakan lillahi ta'ala, hanya karena Allah
ibadah. Ya, jadi mandi seperti biasa. Dan ingat, mandi itu mandinya seluruh badan, ya, keramas, dibersihkan seluruh badannya, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, begitu yang paling pas itu mandi itu. Jadi semuanya dibersihkan. Nah, ya. Apa fadilahnya, keutamaannya apa? Kalau bagi orang yang mau mandi di hari Jumat, maka Allah akan ampuni dosa di antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Nah, nih, dosa antara Jumat yang kita mandi ini, Jumat ini, sampai ke Jumat yang berikutnya. Jadi ini salah satu lagi. Ini salah satu lagi dalil yang mengatakan bahwa sungguh sangat banyak sekali penghapus dosa. Banyak sekali hal-hal ibadah yang bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kita. Banyak. Ya. Nah, ketemu lagi di sini. Hanya dengan mandi saja itu bisa menghapuskan dosa. Di kesempatan yang lalu sudah pernah kita bahas bahwa peluang dosa kita di sini banyak. Peluang dosa kita ini banyak. Ya. Tapi di antara peluang dosa itu yang banyak itu masih lebih banyak lagi kesempatan untuk menghapuskan dosa. Ya. Belum lagi nanti setelah mandi ditambah lagi dengan kita berangkat sholat Jumat. Nah, ini saya ingin bahas sedikit tentang sholat Jumat kita ini. Jadi akhir-akhir ini kan banyak timbul pertanyaan tentang bagaimana pemerintah ini kok bisa-bisanya melalui majelis ulama kemudian memfatwakan bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang banyak virus atau yang sedang dalam kondisi daerahnya merah atau ada penyebaran virus atau ada orang yang sedang kena virus pada saat itu di daerah tersebut, maka untuk sholat Jumatnya boleh tidak dilaksanakan, diganti dengan sholat zuhur biasa. Nah, bagaimana gitu? Jadi kan kesan-kesannya kan seakan-akan melarang orang untuk beribadah. Nah, ingin saya sampaikan. Nah, sekali lagi bahwa hal yang seperti itu adalah sah-sah saja dalam fikih. Jadi Islam itu kan agama yang banyak menawarkan solusi atas satu kondisi. Bahwa dalam kondisi tertentu ketika itu tidak memungkinkan, maka ada langkah-langkah alternatif yang boleh dikerjakan. Nah, fikihnya berlakulah fikih darurat. Kalau namanya sudah fikih darurat, apapun itu yang haram sekalipun itu boleh dilakukan. Yang haram sekalipun boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Ya. Sepakat para ulama ya seperti makan daging ular, ya, yang jelas haram misalnya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu sudah tidak ada lagi makanan lain, ya sudah, nggak masalah, itu boleh dikonsumsi sepanjang kamu mau aja, kan gitu. Ular asli ini bukan ular-ularan. Bahkan kondisi lapar sekalipun, misalnya ada tanaman ubi misalnya, itu punya tetangga kita yang kita yakin kalau dengan cara meminta itu justru tidak dikasih, ya boleh diambil meskipun dia haram itu sebenarnya, tapi mau gimana lagi kalau namanya darurat. Nah, kondisi kita juga seperti itu ya. Islam ini kan banyak keringanan, banyak rusuh-rusuh, ada sesuatu yang ketika itu sulit dilaksanakan maka ada keringanan-keringanan tertentu. Satu contoh kecil begini, sholat jamak ya. Sholat jamak itu kan menggabungkan dua waktu sholat ke dalam satu sholat. Zuhur digabungkan dengan asar, dikerjakan di salah satunya, boleh di waktu zuhur atau boleh di waktu asar. Nah, rukhsah atau keringanan ini diberikan ketika seseorang itu sedang dalam perjalanan, karena Allah Subhanahu wa taala tahu dan melalui Rasulullah sudah menyampaikan, dan Rasulullah
mempraktekkannya langsung, mengajarkan langsung, bahwa ketika beliau dalam perjalanannya itu lebih dari 2 farsah, atau dalam ukuran kilometernya kurang lebih 86 kilometer, atau ada ulama yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 100, oke lah, tapi tengah-tengah 90 kilometer atau 100 kilometer lah, kita ambil tengah-tengahnya, lebih di perjalanannya dari 100 kilometer, maka boleh menjamak sholat. Ya. Bahkan mungkin lebih diringankan lagi, tidak hanya boleh menjamak saja, tapi boleh meringkas dari yang bilangannya 4 menjadi hanya 2 saja. Jadi rakaat salat zuhur yang aslinya 4 dikerjakan 2 rakaat. Salat yang aslinya 4 dikerjakan dengan 2 rakaat. Jadi 2 tambah 2 menjadi 4. Seharusnya salat 8 rakaat diringankan menjadi hanya 4 rakaat. Nah, begitu terus. Ya, banyak contoh lain lah. Puasa. Kana minkum maridun aw ala syafirin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau kamu sedang dalam perjalanan atau kalau kamu sedang sakit atau dalam perjalanan, kamu boleh mengganti puasa itu diganti di hari-hari yang lain. Nah, ditutup dengan kata-kata dalam ayat ini yang menarik. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kamu, dan Allah tidak menginginkan kamu mempersulit. Nah, yang sudah mudah ya kita bikin mudah. Jangan dibolak-balik. Yang seharusnya mudah malah dipersulit. Ya. Jangan dibolak-balik seperti itu. Kita sudah dikasih rukhsah, kita dikasih keringanan. Dalam ibadah pun juga seperti itu. Nah, kembali ke pokok permasalahan tadi, gimana dengan sholat Jumat? Yaitu tadi, kalau memang dikhawatirkan kalau dilaksanakan sholat Jumat dan berkumpul begitu banyak orang, 500, 700, 1000, mungkin ribuan, puluhan ribu orang, ada salah satunya yang kena corona tadi, virus tadi, nah dia berpotensi untuk menularkan kepada banyak orang, sehingga kemudian ibadah itu tidak mendatangkan manfaat, tapi justru mendatangkan mafsadah, kerusakan yang besar. Kenapa? Nah, kalau semakin banyak orang sakit, nah orang sakit ini kan peluang ibadahnya sedikit. Ya. Dengan sakit dia tidak bisa kerja. Dengan sakit dia sholatnya tidak sempurna. Dengan sakit dia tidak bisa nyari nafkah untuk keluarganya. Dengan sakit dia terbatas segala aktivitasnya. Ini kan bahaya. Begitu. Ya sudah, kalau diputuskan oleh ulama seperti itu, apalagi banyak ulama-ulama dunia nih, ulama Al-Azhar di Mesir itu sudah menyampaikan hal yang seperti itu, boleh. Sama dengan pendapat ulama-ulama kita, majelis ulama kita ini di Turki, ya, negara yang mantan khalifah kekhalifahan Islam besar pernah di sana, Turki Utsmani pada zamannya dulu. Ya, dan presidennya banyak dikagumi oleh orang Indonesia saat ini. Presiden Erdogan sudah mengeluarkan keputusan yang sama. Ya. Untuk daerah-daerah tertentu yang sudah sangat mengkhawatirkan menjadi pandemi atau endemi atau epidemi atau apalah istilahnya itu. Ya sudah. Ya. Dan ini bukan untuk menjauhkan umat dari masjid, tidak untuk menghalangi ibadah, sekali lagi tidak. Nah, banyak orang mengatakan ini tidak jelas, hanya instruksi tidak jelas, tidak berdasarkan keilmuan sama sekali. Ini tidak betul ini. Jadi sekali lagi dia aja ya. Jadi Islam itu selalu ada solusi-solusi alternatif ketika kita tidak bisa dalam kondisi ini, maka bisa digantikan dengan yang lainnya. Itu bukan ngakal-ngakali, bukan mencari-cari alasan, enggak. Memang seperti itulah Islam, selalu seperti itu. Ya. Nah begitu. Oh nih, ntar lagi bulan Ramadan. Gimana dengan bulan Ramadan ini? Ya. Kita tarawih apa enggak?
Kita nanti kalau Idul Fitri salat Id atau tidak? Ya untuk kita tarawih tetap tarawih. Tarawih itu hukumnya sunnah muakkad. Qiyamul lail, kita laksanakan salat malam di bulan Ramadan yang pahalanya di bulan itu semuanya dilipat gandakan, itu jelas, sudah jelas keterangannya ya. Kita tarawih apa? Ya harus tarawih. Nah permasalahannya tarawihnya itu dilaksanakan di mana? Ya kan? Di masjid ataukah di rumah? Nah ini yang perlu kita teliti lagi ya. Untuk kamu yang sehat ya, dan daerah kamu tidak ada satupun indikasi ada orang yang tertular virus, ya maka bagus laksanakan di masjid. Tapi untuk daerah kamu yang tinggal di satu daerah yang di situ sudah sangat mengkhawatirkan dan sudah ada berita orang yang tertular virus tersebut, nanti dikhawatirkan dia akan menular ke banyak orang lagi, maka untuk tarawihnya laksanakan di rumah saja. Nah, begitu. Tadi saya belum sampaikan tadi ke sholat Jumat. Untuk sholat Jumat tadi juga seperti itu. Untuk daerah yang masih hijau, ya tetap wajib sholat Jumatnya. Kita di sini di pesantren tetap wajib karena di sini masih hijau. Belum ada satupun yang ada indikasi ada muncul berita ada dekat-dekat kita ini belum ada satupun yang tertular dan jangan sampai ada. Tapi kalau misalnya sudah ada masuk di kabupaten kita, di kota kita, daerah kita, ya sudah, itu sudah cukup untuk menjadi alasan. Tarawih pun seperti itu. Bahkan untuk tarawih ini, ya ini kalau kita bicara sejarah ya, Nabi Muhammad itu dalam 1 bulan itu beliau tarawihnya itu pernah hanya 3 malam saja. Malam pertama beliau tarawih di masjid, diikuti oleh beberapa sahabat. Malam kedua yang datang lebih banyak lagi ya, karena mereka ingin ikut sholat bersama Rasulullah. Malam ketiga lebih banyak lagi, full sampai keluar ke Masjid Nabawi itu. Yang menerani malam keempat Rasulullah tidak keluar dari rumah. Begitu juga seterusnya. Malam-malam berikutnya sahabat udah ramai nunggu semua di masjid. Bertanya nih Rasulullah kemana, ya kan? Hanya ditanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau tidak ke masjid? Rasulullah kemudian mengatakan bahwa saya khawatir kalau saya setiap malam bulan Ramadan ke masjid, jangan-jangan nanti umatku menganggap bahwa tarawih ini wajib, dan saya khawatir nanti untuk memberatkan. Ya begitu. Kalaupun sekarang ada tarawih berjamaah dengan jumlah 20 rakaat, itu sudah ada. Itu dilakukan, itu sudah dilakukan oleh pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau terkenal dengan ungkapannya ketika itu ditanya, kenapa seperti ini, tidak sama dengan yang Rasul. Wa khairu bid'atin hada, kata Umar, inilah bid'ah yang paling nikmat, paling bagus nih, ini. Apa itu? Tarawih 20 rakaat dilaksanakan dengan berjamaah. Itu pada masa Khalifah. Nah, dari sini kan kita dapat gambaran bahwa Nabi saja tarawih itu di rumah. Ya kita di mana? Tarawih di sendirian tidak masalah, karena tidak ada salat tarawih itu harus berjamaah, tidak ada syarat. Ya. Tidak seperti sholat Id yang memang dilaksanakan bersama-sama, sholat istisqa yang dilaksanakan bersama-sama, sholat gerhana yang dilaksanakan berjamaah. Tidak ada syarat seperti itu. Kalau sholat tarawih boleh dilaksanakan sendirian. Kalau mau jamaah gimana? Ya ajak keluarga, ajak istri, ajak anak-anak. Ya. Kamu bisa jadi imam yang lanang-lanang itu. Ya. Malah justru pahala kamu akan jauh lebih besar ketika kamu salam sholat jamaah berdiri menjadi imam. Imam itu dalam jamaah pahalanya paling besar. Gitu. Ini kan nanti ya kalau kita tidak berharap, ya sangat kita bermohon kepada Allah agar virus ini, COVID ini, agar ganti masuk bulan Ramadan, COVID-nya berangkat pergi. Gitu. Tapi kalau itu masih ada, masih sangat mengkhawatirkan, ini solusinya. Jadi tidak usah punya pikiran-pikiran negatif lah dengan ulama-ulama kita sekarang. Jangan punya pikiran buruk sangka dengan pemerintahan sekarang.
Itu semuanya sudah ditimbang-timbang. Ya, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah juga sudah sepakat dalam hal ini. Ya, tarawih kalau memang tidak memungkinkan, mengkhawatirkan kalau dilaksanakan di masjid, mending tarawihnya di rumah saja. Ya, saya bukan mengatakan begini terus kita kosong ke masjid. Enggak. Untuk daerah yang masih hijau, lebih bagus memang tarawih dilaksanakan di masjid. Karena itu membangun kebersamaan. Juga membuat kita lebih semangat, kan begitu. Karena nanti bersama-sama, nanti ada pembacaan sholawat, ada wirid, ada zikir dan segala macam. Karena kalau kita di rumah kan hal-hal yang seperti itu boleh jadi tidak terbaca. Nah begitu. Jadi itu ya. Untuk sholat id, ya kita lihat kondisinya. Kalau memang insyaallah kita berharap ya daerah kita masih aman, ya silakan laksanakan sholat id. Tapi kalau nggak anu lagi, nggak memungkinkan, ya nggak masalah. Sholat itu juga hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Ya, jadi tidak harus dilaksanakan, ya, tidak harus dilaksanakan. Boleh, namanya sunnah yang dikerjakan pahala. Ya. Sementara begini, melindungi atau diri atau menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Contohnya apa? Kalau kamu sakit, kamu harus ikhtiar untuk pergi atau berangkat ke dokter atau mencari obat. Nah, itu hukumnya wajib. Tidak boleh kemudian kita sakit kemudian pasrah. Tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh. Orang sakit ya harus ada ikhtiar. Harus ada usaha untuk berobat. Begitu. Ya. Sama ketika naik kendaraan, remnya harus difungsikan dengan baik, itu kan yang kayak gitu. Tidak boleh kemudian pasrah, serahkan semua sama Allah, pokoknya mati-matilah, nah itu enggak. Harus ada ikhtiar dulu. Karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Pernah satu kejadian, ada seorang sahabat berangkat ke Masjid Nabawi. Kemudian dia parkirkan ontanya. Nah, kalau dulu kan nggak ada motor, nggak ada mobil, dia parkirkan ontanya. Tapi yang menarik, ontanya tidak diikat. Taruh aja depan masjid, tidak diikat. Talinya itu nggak diikat. Ditanya sama Rasul, ya, Dul, kira-kira kayak gitulah. Itu kenapa onta kamu nggak kamu ikat? Nanti lari gimana dia? Nah, jawaban sahabat tadi benar ya. Itu sudah saya serahkan kepada Allah ya Rasul. Kalau dia nak lari, larilah. Tapi kalau dia mau tetap di sini, ya biarlah. Itu kehendak Allah. Dimarahi oleh Rasulullah. Bukan seperti itu caranya. Tawakal wajib, harus kita tawakal, tapi harus didahului dengan ikhtiar dulu. Harus didahului dengan usaha dulu. Artinya apa? Ya ikat dulu ontanya. Setelah kamu ikat, sudah tinggal. Sudah itu serahkan sama Allah. Tawakal, pasrah sama Allah itu setelah ada usaha. Begitu. Wong kita mau pergi meninggalkan rumah aja, rumah kita kunci. Apakah kita tidak percaya dengan takdirnya Allah? Kalau Allah kemudian mengatakan dalam ketentuannya kalau kita nanti rumah itu kecurian atau itu sudah ketentuan. Ya kita percaya itu, tapi kan setidaknya harus ada usaha dulu. Kita kunci dulu. Setelah kita kunci semua pintu jadilah baru kita tinggal. Itu sudah bagian dari ikhtiar. Kalaupun ternyata masih kemasukan maling, masih kecurian, itu kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah ada usaha. Begitu. Ya. Ini itu Islam seperti itu ya. Saya kira itu saja untuk malam hari ini. Jadi simpel saja yang saya sampaikan, bahwa tadi yang pertama, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin wa lam yadas. Malaikat itu akan selalu memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa kita, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita dalam kondisi suci, ya, sampai kemudian datang hadas. Yang kedua, tentang keutamaan hari Jumat, barang siapa yang mandi di hari Jumat, maka Allah ampuni dosanya dari Jumat ini sampai ke Jumat yang berikutnya. Di sini tidak disebutkan dosa kecil atau dosa besar, dan ini pernah saya tanyakan juga pada guru-guru saya. Ini yang maksudnya hadis-hadis model kayak gini ini maksudnya dosa kecil atau dosa besar?
Ya, beliau, kata guru saya, mengatakan ini semua dosa. Kita berharap saja semua dosa, ya kan? Ya, dosa kecil maupun dosa besar. Jadi wala ta'ishu min rahillah, jangan kamu pernah berputus asa, ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat-rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kalau Allah mau ampuni dosa itu semuanya diampuni, sudah tidak ada lagi hitung-hitungan, selesai sebenarnya, ya. Sekali itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.